Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus, dimanapun berada, Bapak Ibu wali murid yang senantiasa ikut mendampingi putra putrinya dalam belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat melanjutkan pembelajaran kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 7 yang membahas tentang malaikat-malaikat Allah. Sebagaimana di dalam subjudul ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bab ini kita akan membahas tentang malaikat, nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat berikut. Perilaku beriman kita terhadap para malaikat-malaikat Allah itu. Namun sebelum kami membahas tentang malaikat lebih dalam, kami ingin mengetengahkan terlebih dahulu berbagai macam aspek yang terkandung di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebagaimana yang dulu pernah kita bahas pada pertemuan perdana semester 1. Kami mengetengahkan ini merupakan bentuk dasar yang harus dipahami oleh siswa sekalian dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti semenjak kelas 7 hingga sampai kelas 9 nanti. Aspek mendasar di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang pertama adalah aspek akidah, meliputi rukun iman. Yang pertama, iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, iman terhadap malaikat. Ketiga, iman terhadap kitab-kitab Allah. Keempat, iman terhadap rasul-rasul Allah. Kelima, iman terhadap hari kiamat. Keenam, iman terhadap qada dan qadar. Aspek syariah di dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti merupakan aspek yang kedua, mencakup rukun Islam. Yang pertama, syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, puasa Ramadan. Keempat, zakat. Kelima, haji bagi yang mampu. Kedua aspek ini, baik akidah maupun syariah, segalanya dibahas baik di kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Kita di kelas 7, kedua aspek telah dibahas. Yang pertama, aspek akidah, iman mencakup rukun iman, yaitu iman terhadap Allah, telah dibahas di semester 1 ketika membahas tentang Asmaul Husna tersebut. Kemudian ini masuk di semester 2, aspek akidah juga ditampilkan, yaitu membahas tentang malaikat, merupakan penjabaran rukun iman yang kedua. Kemudian aspek syariah, rukun Islam. Yang pertama, membaca syahadat. Sebagaimana di dalam pembahasan Asmaul Husna, kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhirnya memunculkan keimanan terhadap Allah, sehingga akan tumbuh di dalam hati sanubari mengatakan syahadat terhadap Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, merupakan rukun Islam yang pertama. Kemudian di semester 1 juga dibahas tentang sholat, merupakan rukun Islam yang kedua. Oleh karenanya penetapan rukun Islam yang kedua semacam ini perlu kami mengetengahkan pula tugas jurnal sholat harian kepada siswa sekalian. Karena di dalam bab ini aspek syariah yang kedua berupa sholat, ternyata ini berkaitan erat dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oleh karenanya saking pentingnya ini, kami harapkan para siswa sekalian untuk mengerjakan jurnal sampai di akhir semester 2 ini. Merupakan kelanjutan dari semester 1 hingga nanti berakhir sampai di semester 2 ini. Di dalam kedua aspek tersebut, baik akidah maupun syariah, segalanya nanti akan dibahas. Hanya saja kita di semester 7
aspek-aspek sebagian itu telah muncul. Nanti pada kelas 8, aspek itu akan muncul pula yang mencakup rukun iman dan juga rukun Islam. Kemudian aspek yang ketiga merupakan teknologi, sosial dan budaya. Segalanya melingkupi. Baik di semester 1, semester 2, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Semuanya insya Allah akan terbahas semuanya. Sehingga di dalam kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti menjadikan kita semakin mantap memeluk agama Islam dan menjadikan muslim sejati. Amin Allahumma amin. Ini penting sekali. Mohon untuk menjadi perhatian kita semuanya terkait aspek-aspek yang terkandung di dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Aspek akidah mencakup rukun iman, aspek syariah mencakup rukun Islam, kemudian aspek teknologi, sosial dan budaya. Segalanya akan dibahas selama kita belajar di SMP ini. Semenjak kelas 7 nanti sampai kelas 9. Nah, pada bab ini kita membahas masalah malaikat, merupakan aspek akidah yang mencakup rukun iman yang kedua, beriman terhadap malaikat. Malaikat itu adalah sama dengan kita, sama-sama makhluk Allah. Hanya saja kita manusia adalah makhluk Allah, tercipta dari tanah. Malaikat merupakan makhluk Allah, tercipta dari nur ataupun cahaya. Maka keberadaan malaikat yang tercipta dari nur ataupun cahaya semacam itu menjadikan malaikat sebagaimana yang digariskan di dalam Al-Quran. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan tidak pernah berdurhaka sama sekali. Ini adalah malaikat Allah. Maka keberadaan malaikat yang semacam itu berbeda dengan kita para manusia. Namun demikian, kita sebagai manusia layaklah bersyukur meskipun tidak seperti malaikat. Kita sebagai manusia justru menjadi makhluk utama pilihan Allah. Sebagaimana di dalam buku paket halaman 95 itu, meskipun di situ hanya sekedar terjemahan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah melalui ayat tersebut menunjuk kita para manusia sebagai makhluk utama pilihan Allah, yaitu disebut sebagai khalifatullah, makhluk utama pilihan Allah yang diberi tugas untuk memakmurkan alam jagat raya seisinya. Bentuk kemakmuran yang tampak pada alam jagat raya seisinya ini merupakan buah karya para manusia. Lahirnya berbagai macam teknologi, tumbuhnya bangunan-bangunan, juga wujudnya berbagai macam fasilitas-fasilitas umum yang berada di sekeliling kita. Itu merupakan buah karya para manusia, sehingga manusia ini dapat mengatur kemakmuran alam jagat raya seisinya. Ini merupakan anugerah dari Allah kepada kita manusia yang ditunjuk Allah sebagai khalifatullah, makhluk utama pilihan Allah yang diberi tugas untuk memakmurkan alam jagat raya seisinya. Hal demikian ini, predikat manusia disebut Allah sebagai khalifatullah, diireni malaikat. Tahu diireni ya, bahasa Jawa iri, diireni. Para malaikat iri
terhadap kita manusia, seraya matur kepada Allah. Sebagaimana di dalam buku paket, wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjanya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Di dalam hal ini, para malaikat adalah makhluk yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Sehingga keberadaan malaikat menjalankan perintah Allah selalu totalitas. Berbeda dengan kita para manusia, kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak. Begitu sebaliknya. Maka keberadaan yang semacam itu, kita sebagai manusia kadang-kadang lupa, kadang-kadang salah, kadang-kadang khilaf, dan lain sebagainya. Maka keberadaan manusia yang semacam itu merupakan fitrah. Maka layaknya kita sebagai manusia berlaku dan bersikap sifat kemanusiaan. Kan begitu. Ini adalah fitrah kemanusiaan. Kadang lupa, kadang salah, kadang khilaf, dan lain sebagainya. Ini yang dialami manusia merupakan bentuk fitrah kemanusiaan. Maka layaklah kita sebagai manusia bersikap dan berlaku sikap kemanusiaan. Tidak seperti para malaikat yang tidak pernah berdurhaka kepada Allah sama sekali. Maka di dalam hal ini, malaikat matur kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang kerjanya merusak bumi dan menumpahkan darah? Di dalam hal ini, malaikat iri terhadap kita para manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifatullah. Allah langsung menjawabnya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui daripada yang kamu ketahui. Dalam hal ini, Allah lah yang lebih bijaksana menempatkan manusia sebagai khalifatullah. Oleh karenanya, khalifatullah makhluk utama pilihan Allah yang ditempatkan kepada kita para manusia, layaklah kita syukuri dan layaklah kita lestarikan. Dengan apa? Kita manusia adalah makhluk Allah tengah-tengah, tidak seperti malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang hanya diberi akal belaka, tidak diberi nafsu. Sementara makhluk lain, hewan, hanya diberi nafsu belaka, tidak diberi akal. Ya, ada dua perbedaan. Malaikat hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Hewan hanya diberi nafsu, tidak diberi akal. Kita manusia diberi akal, juga diberi nafsu. Dua-duanya diberikan kepada kita. Maka keberadaan kita sebagai manusia yang mempunyai pemberian Allah double semacam itu. Ada akal, ada nafsu. Ini akal dapat berdaya dengan baik, maka perlu diasah dan perlu diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Nah, itu yang perlu diperhatikan bagi kita manusia, ditunjuk oleh Allah sebagai khalifatullah, makhluk utama pilihan Allah, harus belajar dan berkarya. Ini mari kita syukuri bersama. Nah, begitu. Meskipun demikian, makhluk Allah yang bernama malaikat semacam itu harus kita imani. Iman terhadap malaikat. Malaikat-malaikat Allah bertugas macam-macam. Ada yang bertugas memberikan hujan, mengatur hujan. Nah, seperti musim kali ini hujan. Ada yang bertugas mengatur rezeki. Ada yang bertugas menjaga surga dan lain sebagainya. Hal semacam itu kita imani keberadaan malaikat. Ya, begitu. Mengenai pembelajaran ini di bab 7 yang membahas tentang malaikat. Malaikat Allah memegang sifat-sifat tertentu yang pasti berbeda dengan kita manusia. Tadi kami mengatakan layaklah kita sebagai manusia yang memiliki nafsu, juga mempunyai akal. Akal
untuk pengontrol. Begini, nafsu ini menghendaki apapun, ingin macam-macam, ingin menghendaki A, ingin menghendaki B, ingin menghendaki C, dan seterusnya sampai Z. Tetapi jika itu terlampaui segalanya, apakah akan menjadikan kemaslahatan atau tidak? Kalau itu semuanya dituruti, bagaimana risiko yang terjadi? Maka akal akan mengontrol dan akal akan mengendalikan. Nah begitu, sehingga bentuk keinginan, hasrat, hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia segalanya akan dikendalikan oleh akal. Kalau semacam itu yang terjadi tidak baik, begitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh hewan yang hanya memiliki nafsu belaka. Ini hanya sebuah contoh, jangan ditiru karena sebuah contoh belaka. Ayam yang hanya mempunyai nafsu belaka. Ketika ayam jago bertemu dengan ayam babon, bagaimana yang terjadi? Tidak mungkin akan dibiarkan, tetap dikabruk begitu saja. Betul kan? Itu ayam, karena hanya mempunyai nafsu belaka. Tetapi kita para manusia, ketika melihat seseorang yang lain jenis, apakah juga seperti ayam tersebut? Tidak mungkin. Kalau kita sebagai manusia melihat seseorang lawan jenis langsung dikabruk semacam itu, berarti kita sama halnya dengan hewan semacam itu. Maka yang bisa mengendalikan adalah akal, tidak baik. Nah begitu, akal akan mengatakan tidak baik. Kalau saya berjumpa dengan lawan jenis langsung saya kabruk, itu berarti saya sama dengan hewan. Maka tidak layak bagi kita. Begitu. Akhirnya ada pengendalian diri, akal yang mengendalikan. Nah, begitu. Malaikat tidak berbentuk lawan jenis, tidak berjenis kelamin. Maka tidak mungkin malaikat mempunyai hasrat nafsu ketika malaikat melihat seorang perempuan semacam itu bernafsu. Tidak mungkin, malaikat tidak memiliki jenis kelamin kok ya. Tidak seperti kita. Kita manusia makhluk tengah-tengah. Malaikat makhluk yang hanya memiliki akal belaka, tidak memiliki hawa nafsu. Maka sebagaimana di dalam buku paket halaman 97, sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat itu selalu patuh terhadap perintah Allah dan tidak pernah berdurhaka, tidak pernah bermaksiat. Bisa dipelajari sendiri. Kemudian yang kedua, malaikat selalu berubah-ubah bentuk, bisa juga berubah bentuk ya. Kemudian malaikat tidak makan dan tidak minum. Berbeda dengan kita ya. Kita makan wajar, kita minum wajar, kita tidur wajar. Malaikat tidak semacam itu. Karena malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, berbeda dengan kita. Kemudian malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Nah, kalau malaikat memiliki jenis kelamin, nah, nanti malaikat juga menikah. Kalau malaikat menikah, malaikat mempunyai keturunan. Tidak mungkin, karena malaikat diciptakan oleh Allah tidak berjenis kelamin. Berbeda dengan kita, ya, jelas berjenis kelamin. Ada hawa nafsu, maka sebagai manusia juga mempunyai hasrat untuk menikah. Kemudian berkembang biak, mempunyai keturunan dan lain sebagainya. Kemudian malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah terhadap Allah. Ya, berbeda dengan kita manusia. Kalau kita manusia mempunyai rasa letih, kemungkinan barangkali kita ketika makan, mengkonsumsi makanan apapun, nek kewaregen, iku ya dadi ini wetenge mules. Ketika weteng mules, maka akan terjadi BAB. Kalau terjadi BAB, aktivitas beribadah juga akan terganggu. Itu kalau manusia. Malaikat tidak semacam itu. Tidak mempunyai rasa letih karena tidak makan. Ya, jangan diireni bentuk malaikat semacam itu. Itu adalah fitrah pemberian Allah kepada malaikat. Kita juga fitrah pemberian Allah berupa manusia. Kemudian malaikat mencari dan mengelilingi majelis zikir dan lain sebagainya. Maka ya sebagai pengontrol diri ketika kita berada di jalan yang baik. Contoh, kita pergi ke masjid,
untuk mengikuti sholat jamaah, pergi ke musola juga demikian. Ini merupakan hal-hal yang baik. Ketika kita berperilaku semacam itu berarti kita berperilaku seperti perilaku para malaikat. Tetapi nuwun sewu hanya sebuah contoh, jangan dilakukan ketika kita mencari hiburan semacam itu. Itu berarti kita berperilaku iblis. Nuwun sewu hanya sebuah contoh, jangan dijadikan tindakan, jangan dilakukan. Ketika kita berbuat baik berarti kita berperilaku meniru perilaku malaikat. Contoh pergi ke masjid untuk mengikuti pengajian, untuk mengikuti sholat jamaah, termasuk pergi ke sekolah juga demikian. Termasuk semacam ini kita mengikuti pembelajaran daring itu juga hal yang baik. Malaikat juga akan mencatat amal perbuatan kita. Kita mengikuti pembelajaran secara daring. Hanya saja ini mohon untuk menjadi perhatian. Pembelajaran daring semacam ini tetap menggunakan kuota. Meskipun menggunakan kuota, nuwun sewu, jangan gremeng. Ini adalah bentuk konsekuensi kita belajar. Ketika kita mempunyai kuota dan kita gunakan untuk bermain game, kenapa tidak disampaikan gremengnya pula? Malah kita keasikan menggunakan itu. Padahal yang lebih utama dari kita pada masa ini adalah kita belajar secara daring menggunakan kuota. Maka ini sebagai konsekuensi. Sebagaimana di dalam bab 6 kemarin, semester 1 akhir, sebagaimana konsep Imam Syafi'i. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Kita tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan kecuali 6 syarat. Salah satunya adalah wabul ghatin. Itu adalah perbekalan. Maka kita belajar membutuhkan bekal. Belajar daring butuh bekal berupa kuota. Maka kalau kita mempunyai kuota, layaklah kita gunakan untuk pembelajaran. Tidak kita gunakan untuk bermain berupa game dan lain sebagainya. Karena kebutuhan utama dari kita saat ini adalah belajar daring, maka membutuhkan kuota. Ini perlu diperhatikan dan perlu dipahami bagi kita semuanya. Nuwun sewu, termasuk Bapak Ibu yang ikut mendampingi putra-putrinya. Karena ini adalah konsekuensi, maka harus kita taati, harus kita patuhi semacam itu. Nuwun sewu. Kemudian, perbedaan antara malaikat, jin dan manusia dapat dipahami di halaman 97 itu. Malaikat tercipta dari nur, kemudian jin tercipta dari api, kemudian manusia tercipta dari tanah. Ini jelas ya. Kemudian malaikat bersifat gaib. Gaib itu adalah tidak kasat mata. Kita tidak dapat melihat malaikat. Ya, malaikat dapat melihat kita. Kemudian jin juga sama, makhluknya gaib. Kita manusia makhluk yang kasat mata, terlihat oleh mata. Organ-organ kita terlihat, ya. Bahkan siswa pun juga dapat melihat saya meskipun dalam layar semacam itu. Betul kan ya? Karena kita sesama manusia. Ya. Kemudian langsung saja melompat. Yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Ya, malaikat. Jin jelas makan dan minum. Seperti kita, manusia juga sama, makan dan minum. Kemudian malaikat tidak mempunyai nafsu, ya sebagaimana tadi malaikat tidak mempunyai nafsu, maka tidak mempunyai nafsu, malaikat tidak mempunyai hasrat apapun. Tidak mempunyai malaikat tidak mempunyai hasrat semacam itu, maka malaikat tidak dapat menciptakan suatu karya-karya indah. Yang dapat menciptakan karya-karya indah adalah manusia. Maka layaklah manusia dianugerahi Allah sebagai khalifatullah, makhluk utama pilihan Allah yang bertugas untuk memakmurkan alam jagat raya seisinya. Itu adalah manusia. Maka layaklah kita sebagai manusia mensyukurinya dengan memberdayakan pemberian Allah berupa akal dan hawa nafsu. Akal diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya, ya gitu ya. Kemudian jin hanya mempunyai nafsu belaka, hanya mempunyai nafsu belaka, tidak mempunyai akal.
manusia mempunyai nafsu. Ya, manusia mempunyai nafsu, mempunyai akal. Itulah bentuk sifat-sifat yang dimiliki malaikat, juga makhluk-makhluk yang lain, jin juga manusia. Hanya saja yang demikian ini dapat kita pahami bersama tentang malaikat adalah makhluk Allah yang gaib. Meskipun tidak kasat mata, kita wajib mengimaninya. Sebagaimana dalam konsep kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, aspek akidah yang berupa rukun iman, beriman terhadap malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Ini yang harus kita pahami bersama. Rukun iman yang kedua, beriman terhadap malaikat. Malaikat meskipun tidak kasat mata oleh kita, kita wajib mengimaninya. Karena ini adalah bentuk-bentuk iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman, ya. Rukun iman penting sekali bagi kita. Demikian kami memberikan materi kepada siswa kelas 7, semoga memberi manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon untuk dipelajari. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat, berikut perilaku beriman kita terhadap malaikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.